Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isnaini, NIM 204200012, kelas 5A Prodi VGMI, dengan dosen pengampu Ibu Nasyariah Siregar, SPDI MPDI. Baiklah, mode pembelajaran IPA yaitu yang satu mode kooperatif, 2 kolaboratif, 3 konstruktivisme, 4 inquiry learning. Yang kelima, model kontekstual. Lalu metode pembelajaran yang saya ambil yaitu metode diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, dan metode ceramah. Berdasarkan jenis makanannya, yaitu terdiri dari 3, hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Ciri-ciri hewan herbivora adalah memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Adapun contoh hewan herbivora adalah kuda, kelinci, kambing, sapi, keledai, dan gajah. Itu termasuk pada contoh hewan herbivora. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua yaitu hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora adalah memiliki gigi seri yang digunakan untuk memotong daging, memiliki gigi geraham digunakan untuk mengunyah daging, dan gigi taring untuk menangkap dan mengoyang mangsanya. Adapun contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Contoh hewan karnivora tersebut adalah pemakannya adalah daging. Yang terakhir yaitu hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Ciri-ciri hewan omnivora adalah merupakan gabungan dari herbivora dan karnivora. Gigi geraham untuk melumat makanan, gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengerat makanan. Media yang saya buat yaitu untuk supaya siswa mengetahui bagaimana cara menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu berupa hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, ketiga jenis hewan ini, maka siswa dapat untuk membedakan mana di setiap penggolongan makanannya tersebut. Baiklah, di sini terdapat media pembelajaran yaitu mengenai herbivora, karnivora, dan omnivora, yaitu menggabungkan dari semua jenis makanan hewan. Yang herbivora yaitu dapat kita lihat bahwa di sini terdapat gambar tumbuhan rerumputan. Nah, rumputan ini termasuk jenis makanan hewan herbivora. Yang bisa kita lihat di sini terdapat kambing, jerapah, dan sapi. Lalu yang kedua yaitu karnivora. Jenis makanannya adalah daging. Nah, daging ini pemakanan hewannya adalah buaya, singa, dan komodo. Lalu yang omnivora adalah gabungan dari antara herbivora dan karnivora, yaitu tumbuhan dan daging, yang mana terdapat gambar hewan beruang, babi, dan musang. Lalu siswa bertanya, "Ibu, jenis hewan tikus ini termasuk dalam golongan hewan apa?" Nah, jawabannya adalah omnivora, karena tikus ini bisa memakan daging dan bisa memakan tumbuhan. Maka kita letakkan di bagian golongan hewan omnivora. Yang kedua yaitu jenis hewan kelinci. Nah, hewan kelinci ini termasuk dalam herbivora karena dia pemakannya tumbuhan, maka kita taruhkan di bagian depan ini.
Lalu yang terakhir yaitu singa. Singa ini adalah termasuk hewan dalam golongan karnivora karena dia pemakannya adalah daging. Jadi itulah penerapan dalam media pembelajaran yang saya buat. Selanjutnya bentuk evaluasi pembelajaran IPA yaitu mencakup dua hal. Yang pertama evaluasi proses belajar IPA, yang kedua evaluasi hasil belajar IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD yaitu meliputi 3, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru dan ketiga ranah tersebut juga harus dikuasai oleh peserta didik. Baiklah, dikarenakan pembelajaran bersama Ibu sudah habis, maka pembelajaran hari ini akan berakhir juga. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.